Ya, saat ini kita akan langsung menuju ke Pondok Pesantren Sidikiyah yang menurut informasi akan ada proses penangkapan terhadap tersangka di sana. Karena Pondok Pesantren Sidikiyah ini merupakan pondok pesantren milik seorang kiai yang sekaligus menjadi ayah tersangka dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi di wilayah Jombang, Jawa Timur. Kita akan coba langsung cek ke lokasi. Pagi itu, Kamis 7 Juli 2022, Jalan Raya Ploso, Jombang, Jawa Timur dipenuhi pasukan dari kepolisian berseragam lengkap. Mereka siap tempur. Yang dituju adalah pesantren Majma'al Bahrain Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Pesantren Sidikiyah Ploso ini diduga menjadi tempat persembunyian Muhammad Subhi Azal Sani alias Beki, putra Kiai Muhammad Muhtar Muhti, pendiri pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Nah, yang di sebelah kanan saya, pihak kepolisian tengah berjaga karena menurut informasi yang kami dapatkan, saat ini sedang ada proses negosiasi yang dilakukan antara pihak kepolisian dengan keluarga tersangka, baik itu dari ayah tersangka maupun tersangka sendiri yang menurut informasi juga sedang ada di dalam, sedang ada di Pondok Pesantren Sidikiyah untuk proses penangkapan ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tersangka atas nama Beci yang merupakan anak seorang kiai di wilayah Jombang, Jawa Timur ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditetapkan dalam daftar DPO ya, daftar pencarian orang ini sejak Januari 2022. Ada berbagai macam upaya yang sudah dilakukan pihak kepolisian untuk menangkap yang bersangkutan namun belum berhasil. Nah, saat ini proses negosiasi tengah dilakukan. Nanti kita akan tunggu hasilnya seperti apa, apakah kemudian pihak kepolisian ini berhasil membawa tersangka yang bernama Beci yang merupakan anak seorang kiai di wilayah Jombang, Jawa Timur atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwatinya atau tidak. Nanti kita akan tunggu hasilnya seperti apa. Mas Beki menjadi DPO pihak Polda Jawa Timur atas kasus pencabulan sejumlah santriwati di pesantren Sidikiyah Jombang. Berbagai upaya polisi telah dilakukan, mulai pemanggilan melalui surat, hingga upaya penjemputan dengan pendekatan lunak, mengingat Beki adalah putra kiai berpengaruh di Jombang, Jawa Timur. Antar bersama. Antar ke Polda nih, Mbak Yai? Iya. Kapan, Mbak Yai? Itu nanti setelah selesai acara ini. Hari ini, Mbak? Pelantikan ini. Pelantikan hari. Berarti hari ini diantar ke Polda, Mbak Yai? Iya nanti. Mas Beki? Hah? Mas Beki? Iya nanti ya. Enggak usah. Sama. Sampaikan kepada kalau ini baca ini nanti tidak semua bisa berjuang darah. Betul, cinta NKRI. Yang saya sama ini sudah sama-sama selamat. Siap. Indonesia Raya selamat itu ya. Apalagi yang kita sudah bahkan sekarang ini sudah bangun rumah layak ini untuk kesyukuran kemerdekaan. Harapan kami itu kemarin disampaikan dari kemarin, Mbak. Hingga akhirnya polisi menurunkan kekuatan besar dan berupaya menangkap paksa pada 7 Juli. Negosiasi dengan pihak orang tua Beki menemui jalan buntu. Polisi yang ingin masuk ke dalam area pesantren sempat bersitegang dengan para pengawal Beki yang menjaga pagar besi ini.
Semua orang yang berusaha menghalangi polisi langsung diamankan. Lewat belakang aja. Lewat belakang. Polisi yang berkeyakinan Beki berada di pesantren atau tepatnya di salah satu ruangan di pesantren itu memilih untuk tidak menyerah dan terus menggeledah seluruh bangunan. Sebab pesantren yang diperkirakan seluas 5 hektar itu memiliki banyak ruang. Setiap sisi ruang tak luput dari mata polisi. Polisi memaksa untuk membuka semua ruangan yang terkunci. Oh iya, nggak apa-apa. Hampir tak ada satu jengkal tanah pun yang luput dari pencarian polisi. Ruangan khusus, Pak. Kamera dilarang masuk. Nah, mau kita bawa kamu. Enggak, Pak. Saya kan menuruti ini, Pak. Kalau silakan ngecek, nggak apa-apa. Cuman kamera dilarang masuk. Kamera dilarang masuk. Diintip nggak ada, Pak? Dengan bawah ini. Hah? Tembus. Oke, bawah. Polisi pun sempat mencurigai adanya tempat-tempat khusus persembunyian. Hingga akhirnya polisi harus memeriksa setiap lantai yang ada di bawah kaki meja. Ruang gerak polisi untuk melakukan pencarian Beki di atas bangunan ini semakin leluasa ketika 300 orang lebih yang menghalangi proses pencarian Beki diamankan pihak Polda Jawa Timur. Ini kamar. Sama? Kamarnya benar. Di belakang itu. Kalau kamar mandi terus itu ke dapur. Mau lewat. Di Jalan Raya Ploso, situasi juga masih tegang. Hampir semua aktivitas aparat yang keluar masuk gang menjadi perhatian massa dan awak media. Terlebih saat ada truk-truk mengangkut sejumlah orang dari dalam pesantren. Ini baru saja ada mobil dari pihak kepolisian yang keluar. Nah, ini ada beberapa orang yang kemudian ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, ini kita belum tahu ya apakah dari pihak santri-santriwati atau dari pihak mana. Nah, kalau yang Anda lihat bahwa orang-orang yang kemudian ditangkap ini tidak menggunakan atribut tertentu. Nah, ini masih kami dalami identitasnya yang ditangkap ini siapa, apakah kemudian berasal dari pihak pondok pesantren atau tidak, dan alasan penangkapan ini apa. Kita akan langsung tanyakan ke pihak kepolisian. Pak Kabid, ini jadi yang ditangkap tadi ada berapa orang, Pak Kabid? Ya, jadi begini rekan-rekan, kita di dalam sedang berproses ya. Kita memilah-milah ya kemana santri
mana yang bukan santri. Kami tadi sempat memilah-milah dan kami sudah angkut 3 truk ya, belum kita data jumlahnya. Nanti akan kita data ke Polres ya, kita akan periksa semua. Ya kan, nanti perkembangan kami akan informasikan. Sementara itu ya bisa saya sampaikan update dari ini. Oke. Jadi ini mereka ini memang terdiri dari santriwati atau ini salah satunya tadi bagaimana? yang menghalang-halangi tadi ya. Ya. Kita masih berproses di dalam ya. Kita masih memilah-milah mana yang santri di situ, mana yang relawan. Masyarakat dan awak media hanya bisa memantau situasi dari Jalan Raya Ploso yang diblokade petugas. Namun, untuk dapat melaporkan keadaan di dalam, tim Fakta berupaya untuk bisa mendekat ke area pesantren. Hingga akhirnya, tim Fakta TV One berhasil mendekat ke lokasi. Lalu seperti apa situasi di dalam pesantren? Bagaimana upaya lobi yang dilakukan polisi hingga akhirnya tersangka berhasil ditangkap? Nah, ini kondisi terkini tepat di depan Pondok Pesantren Sidikiyah wilayah Jombang, Jawa Timur. Pihak kepolisian ini berjaga tepat di depan Pondok Pesantren ini karena memang sampai saat ini untuk proses negosiasi masih terus dilakukan antara pihak kepolisian dengan keluarga tersangka, termasuk juga proses pencarian terhadap tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Saat ini saya tepat berada di depan Pondok Pesantren Sidikiyah. Ini pihak kepolisian memasuki Pondok Pesantren Sidikiyah. Memang informasi yang kami dapatkan proses negosiasi antara pihak kepolisian dan juga keluarga tersangka, termasuk juga proses pencarian terhadap tersangka kasus dugaan pelecehan seksual masih terus dilakukan di dalam sana. Pemirsa, ini kita yang masih tunggu perkembangan informasinya. Santai ya. Di luar aja, di luar. Nggak apa-apa, mau kenapa-napa. Pak, diam. Nggak apa-apa. Duduk aman.